Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, kita akan sambung pembahasan tentang tanda-tanda yang digambarkan oleh Nabi tentang akan terjadinya kiamat. Dan kita masih membahas tentang tanda-tanda kiamat kecil. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara yang dikabarkan Nabi bahawa menjelang datangnya kiamat, maka orang-orang akan menyenangi, menyukai musik-musik, nyanyian-nyanyian, dan itu menjadi sebuah fenomena yang merebak di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah gambarkan bahwa musik dan nyanyian ini pada dasarnya membuat kita tak suka dengan agama. Orang yang sudah terlibat dalam dunia ini biasanya tidak suka dengan Al-Quran. Jadi ini bagaikan dua kutub yang berlawanan. Maka coba lihatlah anak-anak kita yang mengikuti sanggar-sanggar tari. Lihatlah anak-anak kita yang sudah terbiasa memegang gitar lalu bernyanyi bersama. Biasanya mereka tidak suka membaca Quran, tidak bersemangat untuk melakukan ibadah salat dan seterusnya. Itu adalah dua hal yang berlawanan, karena satu adalah ajakan Allah dan yang satu adalah ajakan syaitan. Jadi jemaah melakukan Allah, walaupun kita tak suka dengan musik, tetapi ada kalanya kita harus menjaga anak-anak kita dari keadaan seperti ini, karena ini zaman fitnah. Dan itu sudah kita gambarkan bagaimana begitu mudahnya orang mendatangi tempat-tempat konser walaupun berbayar, dan bayarannya tidak murah. Sekali konser itu bisa jadi jutaan membayar tiket. Tapi ke masjid tidak pernah disuruh bayar, jarang orang datang. Tapi ke tempat konser bayar tapi penuh, walaupun hujan rintik-rintik. Ke masjid begitu hujan rintik langsung tak datang. Itulah iman. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Tanda berikutnya akan terjadi kiamat, yaitu tadhi'u al-amanah wa raf'uha, yaitu akan datang masa amanah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilangnya sikap amanah dan itu tercabut di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Nah, kalimat amanah itu masih satu akar kata dengan amana yu'minu, yang artinya percaya, meyakini. Jadi amanah itu adalah sesuatu yang disuruh jaga oleh Allah, karena dia berupa iman di dalam hati untuk melaksanakan apa yang telah dibuat perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-A'raf itu ketika
seorang janin itu telah ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada janin-janin tersebut, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Maksudnya, akankah engkau mempercayai aku bahwa aku adalah Tuhanmu selama-lamanya? Semua janin yang belum dilahirkan menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkaulah Tuhan kami dan kami bersaksi bahwa engkau akan menjadi Tuhan kami selama-lamanya. Itu perjanjian antara Allah dengan makhluk, ya. Dan itu telah dilakukan perjanjian itu sebenarnya ketika diciptakannya semua kehidupan yang kemudian ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Jadi nanti eksekusinya ketika manusia-manusia ini lahir, Allah menunggu janji yang telah mereka ucapkan, dan ternyata kemudian mereka menjadi kafir, tidak lagi menuhankan Allah, dan bahkan ada yang tidak mau percaya adanya Allah atau adanya Tuhan apapun, dan ada sebahagian yang percaya kepada Allah tapi tidak mau menyembahnya dengan baik. Seorang mukmin dia percaya Tuhannya Allah, tapi dia tak mau mentaati perintahnya, tak mau meninggalkan larangannya. Nah, ini adalah menghilangkan amanah. Jadi amanah ini adalah melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan. Lawan amanah adalah khianat. Lawan amanah adalah khianat. Amanah adalah salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan oleh kerana itu Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi pun beliau telah dijuluki dengan gelar Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Nah, ini adalah bahagian daripada keistimewaan sifat seorang Nabi. Makanya orang yang benar-benar menjaga amanahnya sebagai hamba Allah, dia taat ke Allah, lalu dia juga tak mau mengingkari apapun perjanjian dengan sesama manusia, dia telah mendapatkan sifat Nabi pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal. Jadi kata Allah, kami pernah menawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Lalu apa yang terjadi? Ternyata fa'abaina ayyahmilnaha, semua makhluk-makhluk itu menolak. Arti menolak, mereka tak sanggup memikulnya. Jadi Allah tawarkan ke langit, Allah tawarkan ke bumi, Allah tawarkan ke gunung-gunung, kata Allah, mereka semuanya enggan. Arti enggan bukan mereka melawan Allah, tapi dari awal mereka mengatakan, kami tak sanggup ya Allah, kami tak sanggup untuk terus-terusan dalam keadaan menjaga amanah ini. Jadi ini menunjukkan bahawa amanah ini berat. Ini berat, menjaga amanah ini berat. Lalu di ujung ayat tersebut Allah mengatakan wa hamalahal insan. Lalu Allah tawarkan kepada manusia, dan ternyata manusia berani memikulnya. Namun anehnya setelah itu Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu benar-benar zalim, benar-benar bodoh. Dan tentu kita bingung, kenapa setelah Allah tawarkan amanah kepada manusia, lalu Allah mencela. Nah, di sinilah para ahli tafsir mengatakan maksud Allah bahawa manusia setelah menerima amanah yang bodoh, yang zalim, yaitu dia terima lalu dia melanggarnya. Dan sebenarnya ini satu kelebihan, karena dengan amanah
menjaga amanah, kita itu mudah mendapatkan kebahagiaan abadi, yaitu surga. Namun karena kita menyia-nyiakan amanah, maka itu menjadi sebuah kebodohan, karena kita pasti terancam dengan neraka. Jadi sederhana Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah satu yang membuat mudahnya Allah memasukkan kita ke dalam surga, jagalah amanah. Amanah dengan Allah sebagai hamba dan amanah dengan sesama manusia, yaitu apapun yang pernah kita lakukan, perjanjian, kesepakatan, itu semuanya hendaknya dijaga, insya-Allah surga. Makanya Rasulullah mengatakan at-tajirus saduqul amin, seorang pedagang yang jujur, al-amin, yang terpercaya, jujur, terpercaya. Maka apa yang dia dapatkan, maka dia dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, para salihin. Itu kejujuran itu yang membuat berkumpul, padahal profesinya pedagang, tetapi bisa masuk surga hanya gara-gara menjaga amanah. Dan inilah yang dikuatkan oleh Nabi SAW ketika beliau hidup. Itu zaman adalah zaman terbaik. Jadi kata Rasulullah, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Kenapa sebaik-baiknya zaman? Mereka hidup penuh dengan iman, penuh dengan amanah. Jadi susah sekali menemukan orang yang melakukan kebohongan, susah sekali menemukan orang yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Ada, tetapi sedikit sekali. Itu di tengah-tengah gempuran perjuangan melawan orang-orang kafir. Tapi orang-orang Islam yang hidup di zaman Nabi, mereka semua berubah sifatnya menjadi orang-orang yang dipuji-puji oleh malaikat dengan kebaikan-kebaikan. Dan kejujuran itu menjadi hal yang sangat langka di akhir zaman. Lalu dari mana kita tahu bahwa amanah itu, hilangnya amanah menjadi tanda di akhir zaman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melalui hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza duyi'atil amanah fantadiris sa'ah." Kata Rasulullah, kalau sudah amanah hilang, artinya orang-orang sudah mulai tak amanah lagi, tidak jujur lagi, tidak taat lagi, maka apa yang terjadi kata Nabi, fantadiris sa'ah, tunggulah, tak lama setelah itu maka engkau akan mendapatkan kiamat. Jadi ini bahasa ini menunjukkan bahawa tanda kiamat segera datang, yaitu ketika amanah tercabut di dalam hati manusia. Dan nanti Nabi sambung, ditanya oleh sahabat, kaifa idha'atuha ya Rasulullah, bagaimana seseorang bisa kehilangan amanah ya Rasulullah? Qal iza usnida al-amru ila ghairi ahlih fantadiris sa'ah. Kalau sudah diberikan tampuk kepemimpinan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat itu akan segera datang. Jadi salah satu indikasi amanah hilang adalah amanahnya para pemimpin. Ini akan kita bahas berikutnya, karena di antara tanda berikutnya adalah pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Jadi ini bahasa Nabi yang pertama tadi, amanah secara umum itu hilang dari seluruh hati manusia, kecuali hanya sedikit yang menjaganya. Dalam hadis, Huzaifah al-Yamani itu pernah menceritakan bahwa beliau sudah mendapatkan janji Nabi berupa keindahan hidup bersama orang-orang yang amanah di masa beliau hidup, dan beliau sedang menunggu tentang zaman hilangnya amanah. Jadi kata Huzaifah al-Yamani, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisain ra'aitu ahaduhuma wa ana antadhirul akhar. Jadi
Huzaifah mengatakan, aku dikabarkan oleh Nabi, atau kami dikabarkan oleh Nabi tentang dua keadaan, yaitu yang dimaksud adalah yang pertama akan muncul orang-orang paling amanah, dan yang kedua akan muncul zaman tercabutnya amanah. Maka kemudian Huzaifah mengatakan bahawa yang pertama telah kulihat, ini saya singkat, hadisnya panjang Bapak Ibu, saya ambil kesimpulan sini. Yang pertama sudah kulihat, kata Huzaifah, maksudnya dia hidup di zaman yang telah melihat begitu hebatnya orang-orang Arab yang dulu adalah orang-orang yang tak mengenal kebaikan, tak mengenal kejujuran, tapi begitu dimunculkan Nabi di tengah-tengah mereka, berubahlah keadaan. Dan itu telah dialami oleh Huzaifah. Begitu amanahnya orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti di ujung hadis disebutkan bahawa walaysa fihi syai' fayusbihu an-nas yatabaya'un fala yakadu ahadun yu'addi al-amanah. Jadi ketika di zaman itu nanti, di zaman Nabi itu, kalau seseorang belanja atau melakukan jual beli, dia tak peduli dengan siapa dia berjual beli. Dia beli ke siapa pun, tetap pasti yang dia temui adalah orang-orang yang jujur. Tak ada rasa khawatir, kata Huzaifah, kalau dia ditipu. Sedikit pun tidak ada perasaan ini dia harus ke toko fulan karena cuma fulan yang amanah. Tidak ada. Semua dia melakukan transaksi di toko manapun, di lapak manapun, maka semua yang ditemukannya adalah orang-orang yang benar-benar melakukan amanah. Barang yang tinggal satu pun di kedai orang itu tetap akan dikembalikan kepada pemiliknya. Satu cincin jatuh di tengah pasar, maka ditunggu kapan pemiliknya datang. Ini hidup yang luar biasa, jadi penuh ketenangan, tidak ada kecurigaan, tidak ada buruk sangka. Dan itu yang dimaksud oleh Huzaifah, aku telah mendapatkan janji yang pertama, bahawa dia telah berada di zaman yang paling amanah. Makanya sikap ini itu berlanjut di generasi-generasi yang terdekat dengan zaman Nabi. Imam Hanafi dalam salah satu manaqibnya dijelaskan dalam kitab-kitab tentang biografi imam-imam mazhab ini, salah satu mujtahid yaitu Imam Hanafi atau disebut dengan Abu Nu'man. Beliau pernah pulang dari masjid, lalu kemudian tertinggal satu koin, yaitu satu uangnya ada yang jatuh di masjid, jatuh di masjid, dan beliau tidak menyadarinya. Saya lupa, entah 1 dinar entah 1 dirham pada waktu itu. Lalu kemudian beliau pulang, hampir sampai di rumah beliau teringat bahwa uangnya jatuh, dan beliau yakin jatuhnya di masjid. Lalu kemudian beliau kembali. Ketika kembali, masih uang itu masih berada di tempat beliau duduk, dan itu menunjukkan tidak ada seorang pun menyentuhnya. Kalaupun ada orang lewat, artinya di masjid itu masih ramai, tapi beliau melihat uangnya tetap ada. Namun apa yang terjadi, jemaah melakukan Allah? Beliau kemudian membatalkan niat untuk mengambil kembali uang itu. Kenapa? Ternyata di dalam hatinya terbersit, ini mungkin bukan uang saya, ini mungkin uang orang lain yang juga jatuh di tempat yang sama. Sehingga beliau merasa takut mengambil uang yang seharusnya beliau yakini itu uangnya, tapi karena terselip khawatiran takut terambil uang orang, akhirnya beliau biarkan, tidak diambilnya kembali. Jadi begitulah ketaatan berdasarkan iman. Di dalam riwayat yang lain diceritakan ketika kehilangan seekor kambing di kota Baghdad, tempat tinggalnya Imam Hanafi ini, langsung beliau mengatakan bahawa aku tidak akan, beliau bertanya kepada orang yang pelihara kambing, kepada ahlinya, berapa lama hidup seekor kambing.
Setelah disebutkan sekian tahun umurnya, lalu Imam Hanafi mengatakan, aku tidak akan memakan daging kambing selama beberapa tahun sesuai dengan umur yang dikabarkan. Kenapa? Aku takut termakan kambing yang dicuri lalu dijual di pasar, dan aku tak tahu kapan dijualnya. Akhirnya beliau bertahan, tak mau makan daging kambing tersebut ya, karena ketakutan, takut termakan sesuatu yang dijual oleh pencuri di tengah pasar. Padahal dalam hukum pun sebenarnya tak ada masalah selama kita tak tahu mana yang dicuri tersebut. Tapi Masya Allah, begitulah keadaan. Dan itu di masa tabi'in itu banyak orang-orang yang begitu ya. Orang-orang yang jujur, amanah itu banyak sekali. Jadi jemaah melakukan Allah SWT, ini yang telah dikabarkan oleh Huzaifah Al-Yamani. Namun beliau sedang menunggu satu berita lagi, yaitu tentang hilangnya amanah. Namun tentu Huzaifah tidak menemukannya di zaman beliau, dan ternyata kitalah yang bisa membuktikan bahwa hadis ini adalah hadis yang benar-benar membuktikan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di saat nanti sebelum munculnya kiamat, maka seseorang hanya mendapatkan orang yang amanah itu hanya satu di antara sekian banyak orang. Lalu ketika dia dapatkan satu orang itu, maka orang-orang berkata, inna fi bani fulan rajulan aminan wa yuqalu lirrajul ma aqalahu ma adrafahu. Jadi ketika didapatkan satu orang yang begitu jujurnya, orang-orang mulai memujinya dengan mengatakan bahwa di sana ada satu orang yang amanah sekali, orangnya jujur sekali, orangnya pintar sekali, baik sekali. Dipuji-puji, satu orang itu dipuji-puji kejujurannya karena susahnya menemukan orang amanah. Dan inilah zamannya. Bukankah kita hari ini dalam semua lini kita susah sekali menentukan pilihan? Ketika kita berbelanja, maka kita akan mengatakan ke anak kita, nak, kalau beli cabai jangan beli yang sama nenek yang pakai baju itu biasanya ya, atau nenek yang umurnya, atau kepada bapa yang tokonya, ini jangan beli. Di sana juga jangan beli. Beli saja di langganan mama yang insya-Allah jujur itu. Nah, jadi dari sekian banyak kedai-kedai yang di pasar, kita memesankan beli yang di situ, nak, di situ jujur orangnya. Lalu kita mulai mengatakan ke orang-orang, ke kolega-kolega kita katakan bahawa menyokong kamu beliau, kalau mau beli itu beli sama fulan, kalau kamu mau bertransaksi sama fulan. Nanti ditanya, kalau sama fulan yang lain itu jangan, itu jangan, yang itu jangan. Begitu susahnya mencari orang yang amanah. Dan inilah yang terjadi hari ini. Dalam semua keadaan kita begitu susah menemukan kejujuran pada diri seseorang. Di saat kita memilih pemimpin, maka orang kebingungan siapa yang kita pilih. Kita pilih fulan, kita temukan kekurangannya, ada satu kasus yang dia tak jujur. Kita pilih fulan, kita pun temukan kekurangannya. Akhirnya kita memilih terbaik dari yang terburuk. Dulu pilih pemimpin itu memilih terbaik dari yang terbaik. Dan saking hancurnya sifat amanah, begitu mudahnya melecehkan sumpah-sumpah dengan nama Allah. Para pejabat dijadikan ini, dipilih sana, dipilih sini, dijadikan macam model, dijadikan hari ini orang-orang yang dianggap punya kedudukan yang tinggi. Lalu dilakukan sumpah jabatan, menyebut nama Allah, demi Allah kami akan melaksanakan fulan, diangkat lagi Quran di atas kepalanya, walaupun bersumpah sebenarnya tak ada syarat untuk mengangkat Quran. Dan begitu mudahnya mereka melanggar amanah setelah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Biasa saja ya. Paling nanti nanya ke ustaz, ustaz kayak mana cara bayar kafarah sumpah? Ada sumpah, sudah bersumpah merencanakan untuk melanggar, lalu nanya bagaimana membayar kafarah sumpah, kan kurang ajar, Pak. Padahal dia memakai nama Allah. Kenapa? Amanah hilang dari dadanya. Jadi mau korupsi sekian triliun, santai saja, tinggal buat hakimnya bisa tersenyum dengan beberapa gepok uang, selesai urusan.
Begitulah keadaan kita. Bahkan kita hari ini ketika meminjamkan uang ke orang yang seharusnya itu adalah amalan-amalan terbaik. Jadi ada orang minta pinjam uang, itu amalan terbaik, kita pinjamkan. Setelah itu apa yang terjadi? Kita dikhianatinya. Dari 10 orang yang pinjam, yang tepat waktu membayar hanya 1 orang. 9 orang disibukkan dengan urusan kita dengannya. Jadi begitu lelahnya kita menghadapi urusan itu. Kita WA tak dibalas, kemudian hilang orangnya. Lalu kemudian ketika kita bertindak, kebodohan terjadi. Orang mengatakan, "Ustaz kok keras sekali menghadapi orang, kok begitu, kok begini." Itu tidak lihat yang orang berutang itu kejahatannya, dia menghilangkan amanah, dia yang berdosa, dan kita dihalalkan untuk bertindak keras. Dulu sudah pernah saya bacakan hadisnya, yaitu ketika Nabi ditagih hutang oleh seseorang Arab Badui, padahal belum habis temponya, tapi karena dia butuh uang, dia menagih hutang dengan keras kepada Nabi. Jadi dia mengatakan, "Muhammad, bayarkan hutangmu." Sahabat bangun ingin memberi sesuatu, mungkin bisa saja tebasan pedang atau apa saja, menganggap ini orang sudah kurang ajar kepada Nabi. Lalu Nabi menahan mereka. Apa kata Nabi? Dia berhak melakukan itu. Kita hari ini Pak, setelah ditipu orang, ketika kita menagih dengan ketegasan, kita yang disalahkan. Kenapa kok begitu cara tagih hutang, maunya kan lembut? Itu sudah metun naik pengen nyantingkat bangai urang jino cara cok hukum. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, begitulah keadaan kita hari ini. Sehingga kita mendapatkan apa? Orang-orang yang berkhianat di kantornya. Seorang guru tak masuk mengajar lagi, disibukkan dengan kertas-kertasnya, disibukkan dengan ADM yang memperbodoh keadaan pendidikan dunia ini. Seorang dosen suka-suka masuk, kemudian mengambil gaji penuh. Seorang pegawai kantor punya kantor di kota, punya kantor di kebun sawit, punya kantor di mana-mana, lalu dia hanya fingerprint di kebun sawitnya, lalu kemudian dia fingerprint di kantor kotanya, lalu dia pergi ke kebun sawitnya, ambil gaji penuh di kantornya. Dia tak pernah peduli itu uang haram. Bahkan seorang dosen pun tak peduli kalau tak masuk dengan baik, yang seharusnya 16 kali tapi cuma masuk 8 kali, sekali masuk tanda tangan 2 kali, tak peduli bahwa yang 8 kali itu uang haram yang masuk ke gajinya. Tak peduli. Kenapa? Tercabutnya amanah. Gelar boleh doktor, gelar boleh profesor, tetapi Masya Allah, amanah itu titipan Allah, bukan dituntut untuk menjadi orang yang bergelar. Karena ada orang Pak, Masya Allah, mengagung-agungkan gelarnya, dipanggil oleh panitia, hilang 1 gelar, dikomplainnya Pak. Dipanggil oleh panitia atau dibuat nama oleh panitia, khutbah Jumaat disampaikan oleh fulan bin fulan, tak ada gelar 1 kurang Pak, dari 10 gelar 1 kurang, dikomplainnya di WA nya panitia. Itu susah lo ngambilnya. Dia bangga, tetapi amanah ketika dia diberikan suatu jabatan untuk melakukan, pernahkah dia fikirkan amanah itu? Tak pernah. Begitulah iman. Jadi kenapa ya ustaz draw yang berdengkur-dengkur draw lambutnya, yang dilihat adalah kejujuran di hati. Ini kita suka sama ustaz yang lembut, yang bicaranya bagus, tak pernah caci maki, tetapi pekerjaannya nipu-nipu orang, lain yang dibilang ke jamaah, lain pula yang dia buat, bilang jangan makan riba, jadi orang lambut riba. Ni kayak dia bahasa Aceh bang. Tak pegah hati ustaz itu bagus sekali, begini sekali, padahal orangnya tak amanah. Begitulah keadaan hari ini. Kita berteman pun sudah jadi bestie pun kita dikhianati. Itu sudah jadi bestie Pak. Telepon berdua, bersama-sama kemana, makan bakso berdua, tapi tetap dikhianat. Bayangkan bagaimana amanah itu tercabut di akhir zaman. Begitu mudahnya mempermainkan hukum. Jadi hukum itu ketika dilaporkan suatu kasus, langsung dia mempermainkan. Yang korban wajib bayar, pelaku pun wajib bayar. Bagaimana bekerja seperti itu? Maka perlulah pengadilan Allah. Kalau tak ada pengadilan Allah, maka kita semua akan tersiksa dalam derita, selalu dalam keadaan terzalimi. Maka orang-orang yang melanggar amanah hari ini, tunggulah di hadapan Allah
Subhanahu wa taala. Allah tegakkan keadilan, Allah akan buat semua yang menderita mendapatkan kebahagiaan akibat terzalimi. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan inilah tanda bahawa kiamat akan segera datang, iaitu hilangnya amanah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.